Terima kasih yang sudah klik dan like video ini. Kali ini aku mau ngebahas sebuah film dari Korea Selatan, film horor yang nggak sembarangan film horor, nggak cuma ngejual jump scare ataupun kengerian semata. Tapi setelah nonton film ini tuh bikin aku jadi belajar sejarah. Ini dia film Exhuma. 겁나 험한 게 Nah, film ini tuh menjadi perbincangan di dunia media sosial, meraih penonton yang banyak juga geser tahta film Parasite, banyak memancing obrolan dan juga spekulasi-spekulasi serta pertanyaan-pertanyaan bagi penonton. Jadi nonton film ini tuh perlu rewatch berkali-kali supaya aku tuh paham gitu. Nah, inilah yang menurut aku trik dari film Exhuma ini yang memancing obrolan dan mengundang berbagai macam pertanyaan spekulasi sehingga para penonton ini kayak mau meluangkan waktu untuk merewatch film ini berkali-kali supaya top banget sih film ini. Nah, perlu aku sampaikan dulu ini tuh spoiler banget ya. Jadi kalian tuh perlu nonton film ini dulu gitu baru kita bisa memahami teori-teori yang ada di film Exhuma ini. Nah, kali ini Lanata POV akan membahas teori dari Exhuma. Udah, yuk nggak usah lama-lama, langsung capcus kita bahas teorinya. Ini dia teorinya Exhuma. Exhuma atau dalam bahasa Indonesia ini tuh berarti penggalian kubur. Awal dari film ini, ada seorang bayi dari keluarga Park Ji-young yang tinggal di Amerika, yang mana setelah kelahirannya itu diganggu oleh leluhurnya sendiri. 유명하다는 의료진이 전부 붙어봤지만 정종은 신종구령 학을 소지 인전에 5할 혈당 유감면에 치아에다가 파랄펜 구하는 아버지하고 할아버지 Leluhurnya ini minta untuk pembongkaran makam dan ingin dimakamkan secara layak. Pembongkaran makam ini perlu suatu ritual ya, yang ritual ini tuh dilakukan oleh Hwarim, seorang dukun gitulah ya, dan Bonggil ini muridnya Hwarim. Sang-dok ini dia ahli Feng Shui gitu, dan Yonggen dia ini ahli pemakaman agar pembongkaran makam ini berjalan dengan lancar. Tapi konflik sesungguhnya di film Exhuma ini tuh bukan soal pengusiran setan yang mengganggu bayinya keluarga Park ini, bukan. Tapi justru keluarnya entitas jahat setelah ritual penggalian kubur dari leluhur si Park ini. Jadi saat ritual penggalian kubur ini berlangsung, peti mati dari leluhur Park ini kan berhasil diambil. Nah, salah satu penggali kubur melihat sebuah ular dan dia tuh membunuh ular tersebut menggunakan skopnya. Dan ternyata ularnya ini tuh nggak sembarang ular, melainkan ular ini tuh berkepala manusia. Dan setelah ditancapkan skop ke ular tersebut tuh kayak menjerit. Terdengar lengkingan suara wanita yang menggemparkan dunia. Tiba-tiba suasana di daerah tersebut menjadi gelap, hujan deras gitu. 아이고 화장날 비오고 한 번 떠나기도 힘드시네 저분. Nah, setelah kejadian itu, kremasi dari peti leluhur Park ini terpaksa harus ditunda dulu. Setelah si penggali kubur itu membunuh ular itu ya, yang waktu di kuburan itu, tiba-tiba sang penggali kubur itu mengalami sakit parah dan kayak terkena kutukan gitu. Nah, dari situ dia meminta sang dok untuk menyelidiki ular itu dan menyembuhkan si penggali kubur itu gitu. Nah, si sang dok dia tuh datang ke pemakaman lagi di lokasi TKP lagi sendirian. Dan singkat cerita dia tuh nggak sengaja nemu sebuah peti mati yang berukuran sangat besar dan dikubur secara vertikal gitu kan, aneh ya. Dan setelah diambil peti itu tuh kayak dililit sebuah kawat berduri. Ketika peti itu dipindahkan nggak sengaja kebuka. Nah, dari situ muncullah entitas jahat kayak semacam genderuwo gitulah, tapi dia tuh sosok jenderal Jepang yang sangat bengis dan juga jahat gitu, yang mana di film ini tuh dia menyelakai Bonggil, Biksu Gisune dan juga para teman-teman Hwarim itu sendiri. Terus yang jadi pertanyaan adalah siapakah dia kok bisa sejahat itu gitu. Sebenarnya ada beberapa hints dari film ini yang bisa kita selidiki atau kita pelajari gitu ya. Dan ada beberapa
versi juga terkait dengan film Exuma ini ya. Tapi di sini aku berusaha untuk mengumpulkan dari beberapa sumber, dan boleh banget nanti kalau kalian ada versi lain gitu, atau mungkin ada pendapat lain atau mau menambahkan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke ya, dengarkan ceritanya baik-baik serta tonton video ini sampai habis. Oke, make sure buat kalian untuk tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe video aku. Oke, lanjut kita bahas teori dari Exuma ini ya. Nah, klimaks dari film ini itu adalah munculnya entitas jahat, tapi ada scene bola api. Kalau di kita biasa dikenal dengan Banaspati, dan bangkitnya entitas jahat Jenderal Jepang yang jika ditelusuri sejarahnya ini tuh mengarah pada sejarah kolonialisme Jepang terhadap Korea pada zaman dahulu. Jadi siluman jahat ya yang besar terus kayak genderuwo kalau di kita. Nah, di Jepang ini tuh namanya Oni. Jadi Oni itu kan terbangun dari peti matinya, dan di situ dia bertemu dengan Hwarim di kuil Biksu Gisune ya kan. Dan di situ Hwarim kayak ketakutan banget dan sampai gemeteran gitu, sampai bersimpuh dan menyembah si Oni tersebut gitu. Karena ini melambangkan bahwa Oni itu kayak terbangun dari tidurnya dan mengira bahwa ini tuh masa penjajahan Jepang terhadap Korea. Lalu dulu itu tuh Jepang menjajah Korea, dan singkat cerita Korea ini melakukan perlawanan terhadap Jepang dan akhirnya Korea menang, gitulah singkatnya. Nah, sebelum ke masa penjajahan, kita bahas dulu siapakah sosok-sosok yang muncul di Exuma ini dan bagaimana latar belakangnya. Kisah awal dari film ini itu kan ada bayi dari keluarga Pak yang diganggu oleh leluhurnya. Nah, leluhurnya ini dikubur di salah satu gunung Gangwon yang terletak di perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. 묘자리를 발견하는데 Gak ada batu nisan yang menjelaskan kalau ini tuh sebuah makam gitu. Malah ini kan ada sebuah batu penanda di situ yang tertulis sebuah angka, rentetan angka yang merupakan angka koordinat dari makam itu sendiri. Pada saat Hwarim dan kawan-kawan mau melakukan ritual untuk pembongkaran makam leluhur Pak ini, Sang Dok ini tuh sudah punya feeling buruk gitu terkait dengan ritual ini, karena dia tuh pada saat menuju pegunungan Gangwon, Sang Dok ini melihat banyak sekali rubah di area tersebut yang menurut ilmu Feng Shui, rubah ini tuh kayak membawa suatu tanda keburukan gitulah ya. Dan sempat saat itu Sang Dok itu enggan melanjutkan ritual tersebut. 좀 어때요? 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. 사람들까지 싸그리 다 줄쳐상나 이 사람들아. 악취 중에 악취다. 뭐 똑같은 거라니까. 배설구슬해보죠. 야, 아니 애가 아프다잖아. Tapi karena bujukan dari Hwari, aku akan melakukan sebuah ritual untuk mengusir para entitas jahat di sini. Jadi Hwari meyakinkan Sang Dok untuk melanjutkan pekerjaan. Akhirnya Sang Dok menyetujui dan melanjutkan proses penggalian kubur itu. 천하궁의 33천 지하 전금우 태세 남선 부주 집은 관악산 내하야 인왕산이 Jauh ke belakang dulu ya, based on dari cerita nenek Park ini tuh, dia bilang kalau leluhur Park ini dulunya adalah seseorang yang sangat berjasa bagi Korea. Nah, maka dari itu sepeninggalnya leluhurnya ini, dia dimakamkan di Gunung Gangwon tersebut atas rekomendasi dari seorang Biksu Gisune, karena menurutnya waktu itu tuh marak terjadi perampokan harta karun orang-orang penting. Nah, dari situlah muncul gagasan dari Gisune bahwa ini loh leluhur Pak yang bahkan orang penting ini harus dikuburkan di suatu tempat terpencil agar tidak terjadi perampokan harta karun gitu. Dan berdasarkan dari gagasan Gisune juga, dia tuh bilang kalau tempat ini tuh akan membawa keberuntungan, tapi tidak dengan teori Feng Shui dari Sang Dok. Dia tuh berlawanan dengan teorinya Gisune bahwa ini tuh tempat yang sangat buruk gitu. 박정우 씨 우리한테 뭐 숨기는 거 있죠?
Dan penyelidikan berlanjut, ternyata singkat cerita dulunya leluhur Park ini tuh seorang pengkhianat Korea yang bahkan pernah menjual tanah terhadap bangsa Jepang demi keuntungan pribadi gitulah ya. Jadi akibatnya jasadnya ini tidak diterima oleh pemerintahan Korea. Maka dari itu makamnya leluhur Park ini diasingkan di Gunung Gangwon. Pada masa penjajahan Jepang terhadap Korea, dulu tuh Korea belum terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Pada masa peperangan itu nggak cuma mengandalkan senjata saja, tapi di sini ahli spiritual bahkan ilmu hitam ini juga memegang peran penting terhadap penjajahan Jepang terhadap Korea. Nah, salah satunya adalah peran dukun ini. Salah satu dukun atau pihak yang memihak terhadap Jepang ini adalah si Biksu Gisune sendiri. Atau dalam bahasa Jepang ini tuh namanya Murayama. Nah, Gisune dari bahasa Jepang itu dikenal dengan kitsune atau rubah. Maka dari itu ketika Sangdok mengetahui banyak rubah di Gunung Gangwon itu ya kan. Nah, di film ini tuh memang Biksu Gisune tidak ditampilkan secara jelas, melainkan hanya sebuah foto saja dan bahkan mukanya itu tuh kayak samar-samar gitu. Tapi justru sang Gisune sendiri itu yang membuat dalang dari film Exuma ini. Jadi si Gisune ini tuh bukan manusia biasa. Jadi si Gisune ini merupakan siluman rubah yang memiliki umur yang sangat panjang. So that's why si Biksu Gisune ini tuh bisa hidup panjang sudah melalui beberapa generasi-generasi dari masa penjajahan sampai sekarang ini. Terus kalian masih ingat adegan pada saat pembongkaran makam ini kan salah satu penggali kubur itu nggak sengaja membunuh ular berkepala manusia yang menyebabkan dia terkena kutukan. Nah, si ular ini yang berkepala manusia kalau di Jepang itu namanya adalah Nureona. Ada yang bilang dalam film ini peran Nureona nambahin kutukan gitu, tapi ada juga yang bilang kalau Nureona ini tuh kayak apa ya, sebagai segel atau kunci. Maka dari itu ketika ular ini mati, segelnya hilang, ya terjadilah entitas jahat yang keluar gitu dan ya membuat si Oni ini bangkit dari kuburnya. Oke, next. Scene ketika peti vertikal itu ditemukan lalu disimpan di sebuah kuil si Biksu Gisune, muncullah Oni ya, si jenderal Jepang itu yang berukuran besar kayak genderuwo gitulah ya. 뭐가 나왔다고 거기서? Dan di sini menghantui Hwarim dan kawan-kawan, bahkan mencelakai si Bonggil. Ia dulunya dikenal dengan seorang jenderal yang membunuh lebih dari 10.000 orang semasa hidupnya. Oni tersebut adalah contoh iblis pemeluk Buddha ya. Jadi menghormati kuil pagoda Bokuksa dan menghafal sutra intan Buddha atau ayat mengusir keburukan itu. So that's why ketika si Oni ini mencelakai Bonggil ini kan dipenuhi dengan tato pantra Buddha ya. Dan dia tuh menikam bagian perut Bonggil tapi yang enggak ada tatonya gitu. Jadi Oni itu dulunya ya manusia biasa gitu. Dan ia terlibat dalam sebuah peristiwa besar yang mungkin kalau kalian pernah dengar, ada peristiwa besar di Jepang yang terkenal yakni The Battle of Sekigahara. Yang intinya tuh pertempuran itu perebutan kekuasaan gitu lah. Dan dalam pertempuran ini tuh ada dua kubu ya, yakni kubu pendukung Tokugawa dikenal dengan pasukan timur dan pendukung Toyotomi yang dikenal pasukan barat. Nah, lalu waktu scene bangkitnya Oni dan bertemu dengan Hwarim dan dia tuh kayak nguji Hwarim suruh milih antara melon atau ikan gabus. Di sini Hwarim milih ikan gabus. Kenapa? Nah, inilah sejarah dari The Battle of Sekigahara. Sejarahnya dahulu tuh melon ini tuh menjadi santapan khas dari pasukan timur ya, alias pendukung Tokugawa. Lalu ikan gabus ini tuh menjadi santapan khas dari pendukung
Toyotomi atau si Western pasukan Barat. Nah, si Hwarim ini tahu kalau si Oni itu adalah bagian dari pasukan Barat alias pendukung Toyotomi. Tapi sayangnya si Oni itu sebenarnya sadar kalau Hwarim ini tuh seorang manusia biasa. Makanya setelah Hwarim menjawab ikan gabus dan itu benar, Oni tetap ngejar-ngejar Hwarim dan kawan-kawan gitu. Battle of Sekigahara ini, pasukan Barat atau Western Army ini tuh mengalami kekalahan dan sang jenderal Jepang yaitu si Oni itu dulu tuh dijadikan sebagai tawanan dari pasukan Timur. Melihat hal itu, Gisune ini cerdik. Dia minta si jenderal Jepang itu untuk ikut dia ke Korea dan melakukan penjajahan di Korea gitulah. Nah, tapi pada saat itu Korea ini sedang melakukan perlawanan gitulah dan akhirnya Korea menang gitulah singkatnya. Nah, terus si jenderal Jepang ini kayak dihukum gitulah sama si Gisune untuk menjadi pasak besi di Korea. Nah, ini dia inti dari cerita Exuma yaitu pasak besi. Apa itu pasak besi? Jadi dulu waktu masa penjajahan Jepang ke Korea ini, pihak pendukung Jepang termasuk si Gisune ini memasang banyak sekali pasak besi yang gunanya melempar kutukan kepada Korea dan akibatnya Korea terpecah menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara. Sedangkan pihak aktivis Korea ini tuh melakukan pencarian pasak besi yang diduga memiliki pengaruh buruk atau kutukan buruk terhadap Korea. Maka dari itu, para aktivis Korea tuh mencari pasak besi itu untuk dicabut dari tanah-tanah Korea di semenanjung Korea itu, gitu. Terus kecerdikan Gisune itu masih berlanjut. Jadi dia menggunakan si jenderal Jepang yang kalah itu untuk dijadikan pasak besi. Karena kan waktu dibongkar makamnya, si jenderal Jepang atau si Oni ini kan masih menggunakan baju zirah yang berbahan besi, gitu. Maka dari itu, inilah si Oni dijadikan sebagai pasak besi. Maka dari itu peti matinya itu ditanam secara vertikal gitu. Jadi ini simbolik atau kutukan dari pihak Gisune terhadap Oni untuk dijadikan sebagai pasak besi yang tersembunyi. Ada scene dari Pak Park ya di suatu hotel, dia kan kesurupan tuh sama leluhurnya. 김상덕입니다, 사장님. 아무 일 없으세요? 예, 접니다. 김상덕입니다. 여보세요? 이거 뭐예요? 뭡니까? 그래서 나온 것은 무엇일까요? 파묘의 뒷이야기가 궁금하다면 지금 바로 극장. Dan dia tuh ngomong pakai bahasa Jepang kayak memuja-muja Jepang banget gitu, dan dia melemparkan sebuah kalimat the fox cut the tiger's waist. Jadi Gisune itu kan membuat si jenderal Jepang dikutuk menjadi pasak besi kan, yang ditanam secara vertikal di Gunung Gangwon, ya kan. Nah, area tersebut itu tuh terletak di pinggang harimau. Kenapa pinggang harimau? Kalian kalau lihat peta semenanjung Korea, ini tuh bentuknya tuh kayak harimau gitulah, menurut kepercayaan mereka gitulah ya. Nah, si lokasi Gangwon itu, pegunungan Gangwon itu tepat di pinggangnya harimau yang dikenal dengan Tiger's Waist. Nah, rubah itu adalah si Gisune sendiri. Dan cut off pinggang harimau, cut off ini kan artinya kayak menusuk gitu. Dan cut off, maksud dari cut off ini sendiri adalah pasak besi yang ditanam di pinggang harimau atau di Gunung Gangwon, yang notabene pasak besinya itu adalah si Oni itu sendiri. Lalu makamnya leluhur Park ini kan dikubur di atas petinya Oni, ya kan. Jadi bentuknya tuh kayak T ini makamnya leluhur Park, terus di bawahnya ini tuh jenderal Jepang itu. Kenapa kok ditanam di situ? Nah, ini juga cerdik banget nih si Gisune. Tujuannya adalah untuk mengelabuhi atau menyembunyikan sosok pasak besi atau si Oni itu. Biar apa? Ya para aktivis Korea tuh nggak mencari pasak besi itu. Gitu. Jadi ya mereka para aktivis Korea nggak mengira kalau sebenarnya disitulah pasak besi itu ditanam, yakni di makamnya leluhur Park. Nah, lalu si leluhur Park ini menghantui para keturunannya. Kenapa? Ya karena dia kesel ya
dikubur atau dimakamkan satu liang lahat dengan entitas jahat atau roh jahat itu sendiri yang sangat bengis, yaitu si Oni gitu. Makanya dia menghantui para keturunannya dan minta untuk dikubur atau dimakamkan secara layak, yaitu dikremasi. Udah tahu kan hubungannya antara Gisune, jenderal Jepang, dan juga leluhur Park. Nah, ending dari film ini kan Sang-dok itu tersadarkan lah intinya dalam mengatasi konflik dari film ini dan juga kutukan pasak besi itu harus ditemukan gitu. Nah, Sang-dok dan kawan-kawan ini kembali ke makam tersebut. Nah, si Hwarim ini dia memancing si Oni itu untuk keluar dari pemakaman tersebut dengan cara apa? Dengan dikasih ikan gabus gitu. Jadi dipancing keluar dulu supaya Sang-dok bisa masuk ke pemakaman tersebut lalu mencari pasak besinya itu. Nah, setelah digali nggak nemu nih. Nah, si Oni ini kayak sadar ya bahwa dia tuh kayak dipancing keluar. Terus akhirnya dia kembali ke pemakamannya itu, padahal di situ masih ada Sang-dok dan situ si Oni mencelakai si Sang-dok gitulah ya, dicekek lah dia gitu, terus ditusuk perutnya gitu. Dari situ Sang-dok baru tersadar kalau sebenarnya jenderal Jepang itulah yang dijadikan pasak. Nah, dia tahu dari baju zirahnya dia pakai itu kan melambangkan besi ya. Terus berdasarkan analisa dari ilmu Feng Shui yang dia dapat, itu besi, sosok besi yakni baju zirahnya jenderal Jepang dan sosok apinya itu tuh bisa dikalahkan dengan kayu, tanah, dan juga air. Nah, di situ ada sebilah kayu panjang runcing gitu, dan ada tanah juga. Terus dia ambil kayu dan dia tumpahkan darah ke sebilah kayu tersebut yang diumpamakan sebagai air. Maka dari itu kayu itu dihujamkan ke badannya si Oni dan benar. Terus akhirnya Oni kalah gitulah intinya gitu. Jadi setelah nonton film ini tahu kan kalau sebenarnya film Exhuman itu dalangnya ya si Gisune, kecerdikan dari Gisune itu sendiri. Jadi ini mesti ada film spin-off atau film yang menceritakan tentang Gisune ya, karena kan di sini dia memegang peran penting tapi hanya dimunculkan sebuah foto saja. So gimana? Menurut kalian apakah ini masuk akal? Ya logis. Karena ya lagi-lagi sebenarnya ini nggak diceritakan di film itu secara keseluruhan, tapi ya inilah spekulasi-spekulasi yang hadir dari para penonton bahwa film Exhuman ini yang mengundang berbagai macam pertanyaan dan peristiwa sejarah juga. Jadi ya lagi-lagi ini aku berusaha untuk mengumpulkan dari berbagai macam sumber yang sudah aku baca. Jadi kalau kalian punya versi lain boleh banget lengkapin di kolom komentar. Oke, so terima kasih, itu aja sih pembahasan aku soal teori-teori Exhuma ya. Ya aku sebagai salah satu penonton sangat-sangat terpukau, sangat-sangat amazed banget dengan film Exhuma ini ya, karena ya lagi-lagi ini nggak cuma film horor semata yang menjual jump scare maupun kengerian, tapi ada unsur historical yang perlu kita pelajari. Jadi kita setelah nonton film ini ya mau belajar gitu lah kan. Jujurnya aku juga nggak tahu peristiwa-peristiwa kolonialisme Jepang Korea gitu, nggak tahu, tapi setelah nonton film ini ya aku jadi tahu, oh ternyata dulu begini loh ceritanya gitu, dibumbui dengan mitos-mitos dan juga spiritual gitu ya, yang namanya juga film gitu. So itu aja sih, thank you so much yang sudah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kira-kira aku mau bahas apa ya. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, komen kalau kalian ada versi-versi lain, teori-teori lain, dan juga jangan lupa subscribe video aku, channel YouTube aku ya. Yang sudah mampir terima kasih. Lana Tapi Ovi undur diri dan bye bye.